Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Guru ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar meski kita terhalang jarak dan kenangan. Oh ya, alhamdulillah sekolah kita termasuk salah satu sekolah pertama yang terdaftar untuk simulasi PTP. Apa itu PTP? Ya, PTP itu adalah pertemuan tatap muka. Jadi kita doakan semoga semuanya lancar sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Selama ini kan kita masih tatap masa depan ya. Jadi kalau ini semuanya nanti lancar, kita bisa mengikuti pembelajaran dengan tatap muka seperti yang dulu-dulu. Ya, kita doakan saja semoga semuanya lancar. Oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fabel. Adakah yang sudah lupa materi minggu kemarin? Ya, jangan lupa. Jadi hari ini kita akan flashback sebentar mengenai materi fabel minggu kemarin. Supaya apa? Supaya kita lebih mantap untuk materi cerita rakyat. Kemudian nanti kita sambung dengan materi legenda. Simak baik-baik ya materi hari ini. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang fabel. Kita flashback dulu dengan fabel ya. Fabel itu sebenarnya kata kuncinya dongeng, kemudian ada hewan, kemudian perilaku manusia. Jadi 3 kata kunci itu untuk fabel. Jadi bisa dikatakan fabel adalah salah satu bentuk dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Ya, kemarin sudah kita bahas juga karena fabel itu tokoh utamanya hewan, maka latar tempatnya itu biasanya ada di hutan, di danau, di sungai, atau di kebun. Nah, selanjutnya jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel itu ada 2. Yang pertama fabel klasik, yang kedua adalah fabel modern. Untuk fabel klasik itu merupakan fabel yang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis kapan waktu munculnya. Fabel klasik ini diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Jadi fabel klasik ini biasanya hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Kemudian yang kedua yaitu fabel modern. Lalu untuk fabel modern ini munculnya dalam waktu relatif yang belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Jadi biasanya yang kita baca-baca saat ini itu merupakan fabel-fabel modern. Dia sudah dituliskan oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Saya yakin kalian dulu ketika di SD sudah pernah mempelajari tentang legenda, yang biasanya legenda itu identik dengan asal-usul suatu wilayah atau tempat. Nah, kebetulan karena kita tinggal di Banyuwangi, biasanya kita kental sekali dengan yang namanya legenda. Sudah pernahkah kalian mendengar legenda asal-usul kota Banyuwangi? Ya, itu seperti itu contoh dari legenda, ya. Kemudian di sini untuk jenis-jenis legenda itu ada 4. Yang pertama legenda keagamaan. Untuk legenda keagamaan ini biasanya berisi tentang kisah-kisah keagamaan. Contohnya itu bisa tentang Wali Songo. Itu contoh dari legenda keagamaan. Kemudian yang kedua itu ada legenda alam gaib. Nah, legenda alam gaib ini biasanya memang bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya gaib, ya, sifatnya tahayul. Contohnya itu tentang Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong Pantai Ratu Selatan. Nah, itu masuk legenda alam gaib. Kemudian yang ketiga itu legenda perorangan. Untuk legenda perorangan ini merupakan legenda mengenai tokoh-tokoh tertentu yang biasanya dianggap benar-benar terjadi. Contohnya di sini untuk legenda perorangan itu ada Si Pitung,
kemudian ada Lutung Kasarung, Jaka Tingkir, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, legenda lokal atau legenda setempat. Nah, kalau legenda setempat atau legenda lokal ini sepertinya kita sering kali membaca, karena ini berhubungan dengan terjadinya asal-usul suatu wilayah. Contohnya itu ada Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Perahu ya, yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada Roro Jonggrang. Siapa yang sudah pernah ke Candi Roro Jonggrang? Nah, itu salah satu contoh dari legenda lokal atau setempat. Ciri-ciri fabel dan legenda. Ciri-ciri fabel yang pertama sudah jelas ya, tokoh utama fabel itu hewan. Kemudian yang kedua, alur cerita fabel itu sederhana. Yang biasa digunakan alur fabel itu adalah alur maju. Alur ada 3 ya, nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, cerita fabel itu singkat dan cepat. Nah, ini tidak perlu bertele-tele. Jadi untuk fabel itu biasanya ringkas, cepat, singkat, tepat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, karakter tokoh fabel itu tidak perlu diperinci secara detail. Biasanya dalam fabel itu ada protagonis, antagonis, tritagonis. Tidak usah diceritakan secara detail. Kemudian yang kelima, gaya penceritaan lisan. Maksudnya apa? Meskipun fabel itu dituliskan oleh pengarang, tapi biasanya menggunakan gaya-gaya bahasa lisan. Karena apa? Dalam fabel itu ada materi, nanti kita di pertemuan selanjutnya lah, itu ada kalian itu disuruh untuk menceritakan kembali isi fabel. Nah, itu maksudnya gaya penceritaan lisan. Kemudian selanjutnya, pesan dalam fabel itu seringkali dituliskan di akhir cerita. Pesan itu amanat ya, pesan moral. Jadi biasanya dalam fabel itu dituliskan di akhir cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan dalam fabel itu singkat dan langsung. Ini maksudnya yang tadi itu, tidak berbelit-belit, to the point saja. Dalam fabel memang seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri legenda. Bagi yang meyakini atau sang empunya yang punya cerita, biasanya legenda itu diyakini sesuatu kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Misalkan saja, kita ambil contoh Candi Prambanan ya. Candi Prambanan itu salah satunya ada Candi Roro Jonggrang. Kalian tahu kisahnya? Ya, itu tentang Bandung Bondowoso yang menyukai Roro Jonggrang. Kemudian Roro Jonggrang itu mau dengan Bandung Bondowoso jika Bandung Bondowoso bersedia membangunkan 1000 candi dalam 1 malam. Ya, kisahnya kan seperti itu ya. Itu bagi orang sana itu memang diyakini cerita itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, bersifat sekuler. Sekuler itu keduniawian. Terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Itu maksudnya dari duniawi. Jadi itu memang ada di dunia yang seperti kita tempati sekarang. Misalnya asal usul Banyuwangi itu kan bukan di masa lampau yang tidak kita tempati saat ini. Jadi maksudnya sekuler atau keduniawian seperti itu. Kemudian yang ketiga, sejarah kolektif. Maksudnya itu sejarah yang mengalami banyak distorsi karena sering berbeda dengan kisah aslinya. Dan yang keempat, itu bersifat legenda ini itu bersifat migration. Artinya apa? Dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Ini legenda, jadi legenda ini bisa menyebar, bisa meluas. Kemudian yang selanjutnya bersifat siklus atau sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Misalnya di Jawa itu ada legenda-legenda seperti yang tadi itu Bandung Bondowoso, kemudian ada legenda-legenda tentang Sangkuriang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, legenda itu tokohnya manusia. Itu yang membedakan antara fabel dan legenda. Persamaannya sama-sama cerita rakyat.
Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri fabel serta legenda. Tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian kalau ada yang penting dicatat, kita kembali ke Google Classroom ya untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga imunitas. Semoga selalu sehat. Jangan lupakan juga protokol kesehatan. Tidak perlu kemana-mana. Dan semoga kita bisa segera melakukan kegiatan tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.